Tokoh nasional Rizal Ramli menilai, masih banyak masyarakat Indonesia, termasuk para elitnya, yang bermental inlander. Mental inlander dapat diartikan sebagai sikap yang menganggap segala sesuatu dari luar negeri lebih baik, maju, bagus, dan hebat, sedangkan budaya atau sesuatu dari negerinya sendiri dianggap buruk, tidak bagus, tidak hebat, dan tertinggal. Rizal mengatakan, karena mental seperti itulah yang membuat Indonesia susah maju. Bangsa kita, terutama elitnya, sangat-sangat inlander. Mentalnya, mental orang terjajah. Padahal mereka pejabat, mereka berpendidikan, tapi omonginnya mental orang terjajah. Misalnya, ada pejabat yang bolak-balik memuju bahwa bangsa asing pasti bisa lebih hebat dari kita. Bahwa bangsa kita kerja biasa aja nggak bisa. Ada lagi ya yang menyebarkan kebohongan ingin menghina bangsanya. Termasuk bilang bahwa pekerja Cina 3-8 kali lebih produktif dari bangsa Indonesia. Itu penghinaan dan nggak benar, karena banyak rakyat Indonesia yang bekerja di pabrik-pabrik Jepang, Korea, ya Eropa dengan produktivitas sama dengan di negara lain. Itu sangat pro China. Jadi dia kembangkan fallacy bahwa orang Indonesia itu malas. Betul, banyak yang malas karena nggak pada kerja. Tapi begitu dikasih kerjaan, rata-rata ya rajin-rajin. Kerja lembur-lembur. Yang males itu ya nggak ada kerjaan gitu loh. Dan itu bukan salahnya mereka nggak ada kerjaan. Salah pemerintah dan sistem yang nggak mampu menciptakan lapangan kerja. Nah, jadi pertanyaan Jimmy itu buat saya sangat menarik. Bagaimana mengubah bangsa yang mentalnya inlander ini, terutama pemimpin-pemimpinnya, menjadi Highlander. Highlander itu film yang sangat terkenal, ya, di mana tokohnya itu berani berjuang mati-matian lawan manusia-manusia jahat. Wah, kalau itu sampai terjadi, elit kita berubah dari inlander jadi Highlander, Indonesia bakal maju. Indonesia bakal hebat. Karena banyak yang jadi pejabat itu sebetulnya lebih dekat dengan penjahat gitu loh. Karena mereka sibuk memperkaya dirinya sendiri, memperkaya kelompoknya, memanfaatkan jabatan dia untuk keuntungan bisnis pribadi dan keluarganya. Satu standar yang di negara yang maju udah kagak ada. Saya berikan contoh, Perdana Menteri Abe di Jepang. Hebat, kuat, tapi satu malam dia ngadain makan malam, undang temennya barangkali 7-8 orang. Lupa dibayarin pakai duit negara. Habis Abe, habis itu ngundurin diri. Ya, atau contoh yang baru spektakuler, Presiden Trump menggunakan dana kampanye politik dia senilai 4,5 miliar untuk tutup mulut selingkuhannya. Itu kejahatan. Akhirnya diadili. Perdana Menteri Inggris yang sebelumnya, siapa namanya itu? Bukan Tony Blair, sehabis Tony Blair. Yang terkenal. Iya kan? Boris. Ya, dia juga sederhana. Dia bikin peraturan pada waktu COVID, jangan pesta-pesta, jangan kumpul-kumpul. Dia ulang tahun, temennya pada datang. Pesta di rumahnya. Cuma 25 orang doang. Habis Boris Johnson. Artinya mesti mundur jadi Perdana Menteri. Jadi kita lihat negara-negara yang maju, standar etikanya
standar governance-nya tinggi sekali. Di Korea, 4 mantan presiden dipenjarain karena korupsi. 3 dari 4 itu jenderal yang kuasa banget masuk penjara. Sehingga hari ini pejabat Korea, mau presiden, mau menteri, mau gubernur, nggak berani ngaco-ngaco lagi. Nah, itulah contoh negara yang Highlander, negara yang melawan ketidakadilan, melawan kecurangan, melawan penyalahgunaan kekuasaan. Nah, pertanyaannya, karena kebanyakan pejabat kita ini inlander, mentalnya aja nggak punya nyali. Sebelum pada waktu Perdana Menteri Najib, pekerja Cina di Malaysia banyak banget. Ada proyek mahal, bikin jalan kereta api cepat dari Kuala Lumpur ke Johor. Ada proyek perumahan bagus banget seperti BSD di Johor, khusus dirancang buat Cina dari daratan pindah ke sana. Begitu Najib naik, Perdana Menteri Mahathir naik, dia tenang, dia negosiasikan sama Jinping bahwa tenaga kerja Cina yang boleh kerja di Malaysia hanya maksimum 5% dari total tenaga kerja. Mana tuh Cina-nya? Dia batalkan proyek kereta api cepat Kuala Lumpur, Johor. Bisa, nggak ada masalah. Dia tutup proyek real estate di Johor. Yang boleh beli real estate di sini hanya orang Malaysia, mau Melayu atau keturunan China. Nggak boleh penduduk RRC dari Beijing beli aset di sini. Berani kan? Nunjukin Pak Mahathir bukan kelas pemimpin inlander. Dia berani bersikap buat bela bangsa sama rakyatnya. Nah, Indonesia baru bisa makmur dan hebat kalau kita berhasil ya menyingkirkan pejabat-pejabat inlander ini, mengganti dengan pahlawan-pahlawan Highlander. Nah, pertanyaannya, bisa nggak proses perubahan dari inlander menjadi Highlander itu lewat proses pemilu ini? Mohon maaf, kagak bisa. Karena pemilunya dari awal memang dirancang untuk nggak benar. Justru untuk melanjutkan oligarki dinasti inlander. Loh, kita kok mau ikut pemilu beginian? Misalnya mereka merancang bahwa calonnya cuma 2. Semua Jokowi men. Supaya bisa melanjutkan kekacauan yang diciptakan Jokowi sampai saat ini. Melanjutkan sikap inlander. Tidak percaya sama bangsa sendiri, selalu ngebanggain orang-orang asing. Menurut saya, kita sudah waktunya mengatakan tidak kepada pemilu model ginian. Ya, karena kita pengen bangsa kita ini cerdas dan makmur. Itu kan tujuan kemerdekaan Indonesia. Di pembuka Undang-Undang Dasar, kita bikin bangsa supaya rakyat kita cerdas. 2, rakyat kita makmur. Kita bisa banget jadi bangsa yang makmur, karena bangsa Indonesia ini, Indonesia, negara paling kaya di Asia Tenggara dan Asia Selatan. Dalam segala hal, sumber daya alam, matahari, hujan, kagak ada negara sempurna ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa.
Tapi kalau pemimpinnya inlander, tetap jadi bangsa terbelakang. Akhir tahun 60-an, semua negara di Asia sama miskinnya. Indonesia pendapatannya $100, Malaysia 100, Thailand 100, Korea $100. Cina waktu itu lebih miskin, setengah dari Indonesia, $50 per orang. Berapa puluh tahun kemudian, hari ini Cina ngalahin kita, rakyatnya 3 kali lebih makmur dari kita. Malaysia rakyatnya 3,5 kali lebih makmur, Thailand 2 kali lebih makmur, ya, Malaysia dan sebagainya. Kenapa? Mereka tidak sediberkati Indonesia. Alamnya, kekayaan alamnya sedikit, tapi mereka punya pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang nggak inlander. Lee Kuan Yew itu sangat percaya diri, percaya dia bisa ngalahin bangsa lain di dunia. Pemimpin Singapura, Mahathir sama. Xi Jinping, dulu Deng Xiaoping di Cina, percaya bahwa Cina bisa ngalahin kok negara lain, kita bisa maju. Korea padahal nggak punya apa-apa, sumber daya alam nggak ada, bisa. Karena pemimpinnya itu pemimpin Highlander, pemimpin yang punya visi yang besar buat bangsanya. Sementara Indonesia, ya, apes dipimpin oleh pemimpin inlander yang nggak percaya diri berhadapan dengan dunia internasional, mau jadi alat kekuatan internasional, ya, misalnya perusahaan-perusahaan asing besar tidak bayar pajak PPN, diberikan tax holiday 30 tahun, suruh ambil kekayaan alam Indonesia. Mana ada pemimpin dunia yang sedemikian bodohnya gitu. Nah, ini kita harus ubah, ya, temanya kembali dalam garis besarnya, kita ganti, kita kalahkan pemimpin inlander, kita pilih pemimpin Highlander. Kalau belum pernah lihat filmnya, lihat dulu filmnya di Netflix. Terima kasih.